Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Arya Penangsang di bagian kelima dalam episode Ketegangan di Pesantren Kudus, di mana Adipati Adiwijaya bertemu langsung dengan Arya Penangsang. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Suasana tegang. Tak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara. Hanya bunyi detak jantung yang berdegup kencang saja, dan hanya terdengar oleh masing-masing pemilik jantung sendiri. Nampak Adipati Adiwijaya dan Arya Penangsang telah berhadapan-hadapan dengan keris terhunus di tangan. Mata keduanya saling bertatapan. Gigi mereka saling bergemelatukan. Tinggal menunggu siapa dulu yang memulai menyerang. Di bawah, kedua kelompok prajurit khusus dari Jipang dan Pajang juga tegang. Begitu junjungannya diserang atau mulai menyerang lebih dulu, maka mereka pun telah siap menyerang lawannya. Sesaat mereka melirik ke arah junjungannya yang masih berhadapan-hadapan. Sesaat kemudian mereka melirik lawan mereka yang bersila bersebelahan. Suasana benar-benar genting. Di saat krisis seperti itu, di saat keadaan yang tinggal meledak sebentar lagi, tiba-tiba terdengar suara salam yang keras, disengaja keras. Assalamualaikum. Serta-merta, semua mata segera melayangkan pandangannya ke arah mana suara salam itu berasal. Nampak Sunan Kudus keluar dari ruang belakang dan diiringi beberapa santri. Sembari menghela nafas, seluruh prajurit Jipang maupun beberapa prajurit Pajang yang muslim menjawab salam Sunan Kudus, walau tidak serempak. Di sana, baik Adipati Adiwijaya maupun Arya Penangsang segera menghela nafas, melepaskan ketegangan yang semenjak tadi menyergap seluruh persendian dan melepak di dada masing-masing. Sunan Kudus berjalan menghampiri mereka sembari berucap lantang, Loh, kalian ini priayi atau pedagang keris? Sunan Kudus bergerak ke tengah-tengah antara Arya Penangsang dan Adipati Adiwijaya. Posisi Adipati Adiwijaya berada di sebelah kiri Sunan Kudus, sedangkan Arya Penangsang berada di sebelah kanannya. Terlihat Sunan Kudus sigap memegang kedua pergelangan tangan sang priayi yang tengah hendak saling serang itu. Namun bagi yang jeli pasti akan melihat bahwa tangan kiri Sunan Kudus tengah memegang erat tangan kanan Adipati Adiwijaya yang tengah menggenggam Kiai Carupuk. Sedangkan tangan sebelah kanan Sunan Kudus memegang erat pergelangan tangan kiri Arya Penangsang yang jelas-jelas tidak menggenggam apapun. Tangan kanan Arya Penangsang menggenggam Kiai Brongot Setan Kober, bebas bergerak leluasa. Sunan Kudus menatap tajam Arya Penangsang. Terdengar dia membentak, sarungkan kerismu Penangsang. Arya Penangsang termangu, masih belum bergeming. Sekali lagi Sunan Kudus membentaknya, sarungkan Penangsang. Arya Penangsang ragu, belum juga menurunkan kerisnya. Sekali lagi Sunan Kudus membentaknya lebih keras, sarungkan kataku. Kali ini Arya Penangsang menurunkan keris Kiai Brongot Setan Kober yang terangkat, kemudian menyarungkannya ke dalam warangka. Melihat Arya Penangsang menyarungkan keris, Adipati Adiwijaya pun lantas ikut menyarungkan Kiai Carupuk ke dalam warangka. Hampir saja aku membuat makanan segar bagi burung. Arya Penangsang bergumam setengah menggeram. Adipati Adiwijaya tersenyum kecil. Sunan Kudus menghela nafas sembari tetap di posisinya. Sunan Kudus berkata kepada Adipati Adiwijaya, maafkan saya atas situasi yang semestinya tidak terjadi ini. Saya menyesal anak Mas Adiwijaya.
Dan untuk kebaikan kita bersama, saya menyarankan tidak ada salahnya jika anak mas beserta rombongan pulang ke Pajang lebih awal. Di sini saya pribadi dan seluruh masyarakat Kudus sudah merasa sangat terhormat atas kedatangan anak mas beserta rombongan jauh-jauh dari Pajang. Adipati Adiwijaya menghaturkan sembah di depan dada sembari berkata, "Bapak Sunan, seharusnya saya minta maaf kepada Bapak Sunan Kudus karena hampir saja saya membuat seorang wanita menjadi janda baru di ruangan pesantren ini." Mata Sunan Kudus maupun mata Arya Penangsang berkilat-kilat mendengar kata-kata Adipati Adiwijaya. Sunan Kudus segera menyela, "Sudahlah, sudah. Saya memaklumi kemarahan anak mas Adiwijaya. Daripada berlarut-larut, sebaiknya anak mas mengalah." "Baiklah Bapak Sunan, memang lebih baik saya dan rombongan mengundurkan diri dari sini." Adipati Adiwijaya, Ki Ageng Pemanahan, beberapa prajurit khusus Pajang segera berpamitan kepada Sunan Kudus. Rombongan dari Pajang memutuskan pulang terlebih dulu sebelum acara puncak peringatan Tahun Baru Islam dimulai. Iring-iringan rombongan ini telah keluar dari pesantren Kudus. Di ruang dalam, setelah melepas kepergian rombongan Pajang, Sunan Kudus memanggil secara pribadi Arya Penangsang di ruangan khusus. Di sana hanya ada Sunan Kudus dan beberapa prajurit khusus yang terpercaya, termasuk Patih Matahun. Sunan Kudus memarahi Arya Penangsang atas segala tindakan bodoh yang telah dilakukannya. Arya Penangsang menyela, meminta penjelasan di manakah letak kebodohannya. Bukankah malah Sunan Kudus yang melerai di saat dia sudah berhadapan dengan Adipati Adiwijaya? Dengan suara tinggi, Sunan Kudus berkata, "Siapakah yang telah duduk di kursi yang telah kuisi dua-dua khusus?" Seketika, Arya Penangsang terdiam. "Lantas, apakah kamu tidak menyadari tadi saat aku melerai kalian, tangan kanan Adiwijaya aku pegang erat, sedangkan tangan kanan kamu aku biarkan bergerak bebas? Ingat-ingat lagi, aku memegang tangan kanan Adiwijaya yang tengah menggenggam Kiai Carupuk, sedangkan tangan kanan kamu yang tengah menggenggam Kiai Prongot aku biarkan bebas." Arya Penangsang tetap terdiam. "Lantas, apa yang aku katakan kepadamu? Lantas, apa yang aku katakan kepadamu?" Arya Penangsang mengurutkan keningnya. "Aku berkata, sarungkan kerismu sampai 3 kali. Kamu tahu maksudku yang sebenarnya?" Arya Penangsang menatap Sunan Kudus, mulai sedikit memahami. "Maksudku, sarungkan kerismu ke dada Adiwijaya, bukan ke warangkanya." Kamu saja yang terlampau bodoh, sehingga tidak memahami kata-kata isyarat yang kuucapkan. Kamu telah menyia-nyiakan kesempatan kamu memusnahkan seorang manusia penentang agama mulia. Arya Penangsang menggeram, menyadari kebodohannya sendiri. Serta-merta, dia menyembah dan berkata, "Sebelum rombongan Adiwijaya jauh, tidak ada salahnya saya mengejar dan menghabisinya sekarang." Sunan Kudus menatap tajam Arya Penangsang. "Ini bukan saat yang tepat menyerang rombongan Pajang, di mana banyak berkumpul para tamu undangan di Kudus. Asal kamu tahu, kecuali aku dan kamu, tidak akan ada yang mampu menghadapi kesaktian Adiwijaya. Dia memiliki pegangan ilmu kanuragan, warisan Buddha Majapahit. Sangat riskan jika aku terjun sendiri. Tidak pantas bagiku berhadapan dengan anak kemarin sore seperti dia. Sedangkan kamu saat ini hanya akan menjadi boneka mainan jika berhadapan dengan dia, karena seluruh ilmu kanuragan yang kamu miliki telah lumpuh." Dada Arya Penangsang terasa panas dan sesak mendengar penuturan Sunan Kudus.
Lantas bagaimana Paman Sunan? Selama 3 bulan berselang, mulai bulan Muharram ini, kamu harus berpuasa terus-menerus. Genap 3 bulan, seluruh hisib dan asma yang kamu miliki akan segera pulih. Setelah itu, aku akan mencari jalan lain untuk menghadapi Adiwijaya. Arya Penangsang lemas mendengarnya, dan Sunan Kudus berlalu ke dalam, sembari hanya mengucapkan salam. Permintaan Ratu Kalinyamat, rombongan Pajang yang pulang lebih awal dari jadwal semula nampak keluar dari kota Kudus. Di sepanjang jalan, seluruh prajurit yang ikut dalam rombongan senantiasa mempertajam kewaspadaan mereka. Kejadian yang pernah menimpa rombongan Ratu Kalinyamat dulu membuat mereka lebih siaga dan tidak mau kecolongan. Di sepanjang perjalanan, banyak mata yang memperhatikan mereka dengan tatapan penuh tanda tanya. Acara peringatan Tahun Baru Islam di Kudus belum juga dilaksanakan, namun rombongan dari Pajang nampak malah pulang lebih awal. Ada apa gerangan? Ketika belum terlampau jauh dari kota Kudus, mendadak Adipati Adiwijaya memerintahkan rombongan berhenti. Perintah yang mendadak sedikit mengejutkan seluruh prajurit yang ikut dalam rombongan, tak terkecuali Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani. Namun, setelah menyadari jika sang adipati hanya sekedar ingin beristirahat, ketegangan pun mencair. Nampak Adipati Adiwijaya turun dari gajah tunggangannya. Beberapa prajurit yang bertugas mengiringi di samping binatang tunggangan yang bertubuh besar tersebut tanggap dan segera membantu. Melihat sang adipati turun, serentak seluruh rombongan pun ikut turun dari punggung kuda masing-masing. Daerah di mana tempat mereka berhenti memang sangat memungkinkan untuk dijadikan tempat istirahat sejenak. Di samping tempatnya yang landai, rimbunya pepohonan raksasa yang tumbuh di sepanjang jalan membuat tempat tersebut terasa sejuk menyegarkan. Bergegas Ki Ageng Pemanahan memerintahkan beberapa prajurit mendirikan tenda darurat sebagai tempat berteduh dan beristirahat bagi sang adipati. 6 orang prajurit bekerja cekatan. Sebentar saja telah berdiri tenda sederhana namun megah. Permadani pun segera diamparkan di dalam tenda. Adipati Adiwijaya berkenan duduk di atas permadani tersebut. Suasana yang segar. Para prajurit memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beristirahat sejenak. Masing-masing memilih tempat yang rindang, berpencar, walau tetap tidak jauh dari tenda sang adipati. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani menghadap. Keduanya duduk bersila di hadapan Adipati Adiwijaya. Nampak dari kejauhan, ketiga priayi Pajang ini tengah berbincang-bincang serius. Sejurus kemudian, Ki Ageng Pemanahan memanggil seorang prajurit. Ki Ageng Pemanahan memerintahkan sesuatu. Prajurit yang dipanggil bergegas menghampiri temannya yang lain. Dia nampak memilih-milih. Ada sekitar 10 orang yang dia pilih. Lantas mereka menghilang sejenak di balik gerombol pepohonan dan kembali lagi dengan pakaian yang sudah berganti. Mereka semua melepaskan pakaian keprajuritan dan kini telah berganti dengan pakaian rakyat biasa. Di tempat lain, Adipati Adiwijaya diam-diam juga telah berganti pakaian. Begitu juga dengan Ki Ageng Pemanahan. Namun anehnya, pakaian kebesaran sang adipati kini malah dikenakan oleh Ki Juru Mertani. Banyak prajurit yang bertanya-tanya. Namun dari bisik-bisik satu teman ke teman yang lain, mereka jadi tahu jika Adipati Adiwijaya diikuti oleh Ki Ageng Pemanahan dan seluruh prajurit yang terpilih hendak menuju ke Gunung Danaraja
untuk menemui Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa telanjang. Mereka semua sengaja menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan dari mata-mata Jipang Panolan yang mungkin tengah memperhatikan rombongan mereka. Adipati Adiwijaya, Ki Ageng Pemanahan, dan ke-10 prajurit yang telah berganti busana terlihat berangkat meninggalkan rombongan. Ke-12 orang yang telah menyamar ini memacu kuda memisahkan diri dari rombongan dan memilih jalan menuju ke Jepara. Agak lama berselang, Ki Juru Mertani memerintahkan rombongan untuk segera bersiap-siap berangkat. Ki Juru Mertani dibantu 2 orang prajurit segera menaiki punggung gajah milik sang adipati. Rombongan Pajang yang kini dipimpin oleh Ki Juru Mertani berangkat dan memilih jalan ke arah Pajang. Adipati Adiwijaya, Ki Ageng Pemanahan berikut 10 orang prajurit yang kini telah menyamar sebagai rakyat biasa terlihat memacu kuda dengan kecepatan sedang. Mereka tengah menyamar sebagai para pedagang keliling. Akhirnya sampailah juga ke-12 orang ini ke kota Jepara. Adipati Adiwijaya segera mencari letak gunung Tanah Raja sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh prajurit Pajang yang sempat pulang ke Pajang untuk mengambil perbekalan makanan dan berbagai keperluan lain bagi Ratu Kalinyamat beserta seluruh yang mengawal dan melayaninya. Adipati Adiwijaya pun akhirnya berhasil menemukan lokasi gua, tempat di mana Ratu Kalinyamat bertapa telanjang. Kedatangan ke-12 orang berkuda ini menimbulkan kecurigaan dari beberapa prajurit Pajang yang bertugas menjaga mulut gua. Mereka yang tengah bersembunyi di tempat-tempat strategis di beberapa sudut tersembunyi mulut gua segera mempersiapkan diri. Sang pemimpin pasukan memberikan isyarat agar memasang anak panah pada busurnya. Anak panah telah terpasang, busur telah diangkat dan direntangkan, siap menunggu isyarat untuk dibidikan. Namun sang pemimpin prajurit memekik tertahan, manakala tanpa sengaja mengenali 2 orang penunggang kuda yang tengah memacu kuda di barisan depan. Seketika itu juga dia memberikan isyarat agar menurunkan busur panah. Dia segera keluar dari tempat persembunyian dan diiringi prajurit yang lain. Menyadari kedatangannya telah disambut sedemikian rupa, Adipati Adiwijaya beserta rombongan terus memacu kuda lebih kencang ke arah atas. Ketika jarak antara prajurit kuda dan kelima orang yang telah menyambutnya sedemikian dekat, Adipati Adiwijaya segera menghentikan laju kudanya. Kelima orang prajurit Pajang yang menyambut rombongan menghaturkan sembah hormat. Adipati Adiwijaya segera memerintahkan agar secepatnya seluruh prajurit mencari tempat yang tersembunyi untuk menaruh kuda masing-masing. Diiringi Ki Ageng Pemanahan dan diantar pemimpin prajurit penjaga, Adipati Adiwijaya segera memasuki goa. Sang pemimpin prajurit memanggil seorang pelayan wanita. Sang pelayan memekik gembira melihat kehadiran Adipati Adiwijaya dan Ki Ageng Pemanahan. Beberapa pelayan lain segera menyadari akan hal itu. Mereka semua segera mendekat dan menghaturkan sembah. Adipati Adiwijaya memerintahkan seorang pelayan wanita untuk menghadap Ratu Kalinyamat, mengabarkan kedatangannya. Seorang pelayan wanita tergopoh-gopoh memasuki salah satu ruang goa. Sejenak kemudian keluar dan menghadap kembali kepada Adipati Adiwijaya. Sembari menyembah, dia berkata, "Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu Ayu Kalinyamat meminta Kanjeng masuk ke dalam. Hanya Kanjeng seorang, tidak boleh ditemani oleh siapapun." Adipati Adiwijaya mengangguk, kemudian berjalan ke arah relung gua seorang diri. Di dalam, beberapa pelita terpasang di dinding-dinding gua.
Ruang itu cukup luas juga. Di sana merapat ke dinding gua, terlihat agak samar sosok wanita cantik. Dengan tubuh sempurna dan rambut panjang tergerai, tengah duduk bersila. Dan yang membuat Adipati Adiwijaya menundukkan muka, karena menyadari sosok wanita cantik itu benar-benar telanjang bulat tanpa busana. Untung kondisi ruangan cukup gelap dan hanya diterangi beberapa pelita, sedikit menyamarkan perwujudan telanjang tersebut. Namun, walau bagaimanapun juga, jika mau melihat secara seksama, Adipati Adiwijaya sebetulnya bisa melihat tubuh itu secara utuh. Dengan menundukkan wajah, Adipati Adiwijaya memberikan sembah. Dan sosok wanita cantik yang tengah bersila itu pun membalas sembah Adipati Adiwijaya. Setelah berbasa-basi menanyakan kabar keselamatan masing-masing, Adipati Adiwijaya sembari menundukkan wajah pun, ia berkata, "Kakang Mpo Ratu Ayu, seyogianya Kakang Mpo Ratu Ayu berkenan mengenakan kemben. Sangat-sangat segan hati saya jikalau harus berbincang-bincang dengan Kakang Mpo, sedangkan Kakang Mpo dalam keadaan telanjang bulat sedemikian rupa." Dari balik keraian rambut panjangnya, Ratu Kalinyamat tersenyum manis. "Maafkan aku Dimas, aku terpaksa tidak memenuhi permintaanmu. Biarlah, selain almarhum Kang Mas Kalinyamat, cukup kamu saja laki-laki yang melihat aku dalam keadaan tanpa busana seperti ini. Sebab sudah menjadi sumpahku, tidak sudi aku mengenakan busana lagi jikalau Hyang Maha Agung belum memberikan keadilan kepada Arya Penangsang, pembunuh Kakang Mas Prawoto dan Kang Mas Sunan Kalinyamat." Adipati Adiwijaya menghela napas berat. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.